Hai guys, sekarang kita temanya nih tentang apa nih? Tentang ngebahas gimana sih obrolan orang Kristen, wanita Kristen ya. Oke, sekarang ini aku bawa teman aku namanya Elisa. Dia itu teman aku dari boleh sebut merek gak nih? Jangan sebut merek ya. Oh ya udah, dari gereja lama, dan kita udah lumayan temenan dari sebelum pandemi ya. Berarti 2018 kayaknya ya. Waktu iya. 2018 2017. Jadi kita di sini tuh sebenarnya kayak pengen ketemuan ngobrol santai aja. Cuman kan kita cuma kepikiran kayaknya boleh juga dikontenin nih. Soalnya kayak kita kan ngebahasnya kadang-kadang lumayan deep juga kan. Jadi mungkin biar kalian bisa tahu dari perspektif kita bagaimana kekristenan di era digital ini, bagaimana bisa mempertahankan nilai-nilai kekristenan di masa-masa digital ini. Oke. Dan kita udah menjalani protokol, jadi kita nggak berani banyak-banyak, jadi berdua aja guys. Karena kita menuruti apa kata pemerintah, kan di Bible juga ngomong tuh, kita harus menuruti pemerintah ya. Jadi kita harus usaha banget nih, jangan mentang-mentang oh Tuhan ngasih mujizat segala macam gitu terus lo seenaknya gitu, kan konyol banget ya. Terus lo sakit kenapa-napa lo nyalain Tuhan yang ngasih. Jadi kita harus pakai hikmat, ya gak? Betul sekali Bunda. Jadi kita boleh lah, maksudnya apalagi yang belum vaksin, pasti semuanya udah vaksin lah ya di sini, harus vaksin ya, vaksin 3 kali. Nah itu tuh penting tuh. Ingetin tuh pesan sponsor. Terus jadi gimana ya guys? Hari-hari lo gimana nih terakhir? Hari-hari baik, dan sekarang juga gereja sudah mulai onsite lagi ya, which is itu udah it's good things gitu kan, karena makin kesini berasa nggak sih kayak ibadah online atau enggak yang pada pelayanan online kayak gitu. Mungkin juga kuasa Tuhan itu emang berasa bisa, itu dia itu omnipresence ya. Iya, jadi memang tantangan untuk jemaat, apalagi orang yang lahir baru zaman sekarang itu, untuk bisa bertumbuh di sekarang zaman yang serba online. Iya nggak sih? Berasa nggak sih? Benar-benar. Sekarang juga tapi tuh kalau di gereja gua sih diharuskan sekarang udah onsite, karena tuh jadi tuh kayak ketergantungan dari online sih. Jadi karena tuh kalau online itu kita jadi kayak males gitu nggak sih. Terus belum lagi kayak misalnya ada paket datang, atau enggak kayak misalnya mama lo ribet gitu kan. Kalau nggak misalnya kita orangnya super resik, itu udah kotor-kotor nih, bukannya fokus gereja malah jadi kebersihan gitu. Karena kalau di gereja kan kita kayak ada doa di situ kan, ada doa atmosfernya, jadinya tuh kayak lebih bisa fokus sama Tuhan ketika kita di gereja gitu. Tapi kalau misalnya memang gara-gara lagi pandemik gitu ya nggak apa-apa sih. Itu kan kayak onsite itu tuh kayak tangan kanan kita lah kalau misalnya ada sesuatu ya. Tapi itu bukan berarti harus banget di situ. Tapi selama lo bisa ya lo onsite kayak gitu. Kalau di gereja lo gimana sekarang? Kalau di gereja gue sekarang tuh udah mulai onsite ya, dan puji Tuhannya sih udah mulai nggak perlu antigen lagi buat yang pelayanan. Karena kalau yang sudah vaksin 3 kali ya, dengan not sudah vaksin 3 kali. Nah itu udah nggak perlu antigen. Terus juga sekarang bangkunya udah mulai dirapetin. Nah jadi tuh kita udah lihat di sini udah mulai kembali ke normal, which is good gitu kan. Karena bener yang kayak tadi If bilang, tantangan online itu banyak. Apalagi kalau kita nih bangun pagi, itu apalagi kalau ibadahnya, kalau kita biasanya udah pagi ya, kita pagi contoh jam 9 udah mulai buka tuh ibadah online. Kita bangun tidur buka handphone udah selesai kita ibadah online kan. Itu pun juga kadang kita bisa sambil makan, sambil goleran gitu. Iya pasti merasain kan semuanya kan. Iya nggak fokus. Sama aku juga kayak gitu. Ya itu juga tantangan tersendiri, walaupun ada orang-orang yang lahir baru secara online juga banyak gitu kan. Ya tapi memang beda ya. Maksudnya pas kita datang kita be present gitu kan. Kita be present, kita benar-benar ada kayak gitu. Cuman mungkin kalau tips tersendiri, kalau seandainya kita itu ibadah online, kita itu biasakan, emang sih kita harus biasakan untuk ini ya. Kalau aku sih biasanya kadang mencatat kayak gitu, kayak mencatat biar lebih fokus kayak gitu. Atau enggak mungkin kita itu sudah sebelumnya itu ya kayak kita mungkin ini dulu, mungkin siap-siap dulu kayak gitu sebelum kita itu ibadah online.
Ya walaupun memang kadang juga ya kita mau praktis, semua hal itu maunya serba praktis kan. Ya tapi aku agak bersyukur sih kenapa di sekarang itu udah bisa onsite, karena kita tuh lebih ke connect ke orang itu saat onsite gitu. Kita bisa ketemu teman-teman pelayanan itu pas kita itu ketemu langsung, nggak bisa dipungkiri loh, iya kan? Itu juga. Benar-benar. Oh ya, di tempat lo berarti itu apa namanya? Sebelumnya lu antigen dulu. Tempat lo dulu. Antigen Lu? Iya. Sumpah antigen. Oh. Di pas di gereja lo sampai di situ antigen. Biasanya ini kita sebelum apa namanya? Sebelum pelayanan hari Jumat itu kita harus isi form dulu. Namanya formnya ACF kayak gitu. Nah, setelah isi ACF kita antigen di Bumame gitu kan. Oke. Iklan dulu. Di sini ya. Oke. Kasih. Terus lanjut. Nah. Udah ya. Smoke. Mbak minta air panas ya. Air panas. Oh ini nih ada ya, ada. Oke. Lanjut. Nah, terus isi ACF dulu, terus habis itu nanti kita ke rekanan antigen yang bekerja sama-sama gereja tersebut. Dan terus udah kita dapat hasilnya nih, kalau negatif boleh pelayanan, kalau positif ya jangan lah. Kayak gitu. Tapi mungkin boleh ya kayak komen menurut lu juga nih, If kira-kira ibadah online itu juga apa sih maksudnya kayak advantage-nya, kelebihannya juga dibanding onsite kayak gitu-gitu. Kalau gue sih lebih fokus ya jadinya sama Tuhan. Kalau khusus buat gue gitu. Terus dari gitu juga karena gue ambivert 70% extrovert, jadi itu lebih enak ketemu orang kalau gue gitu. Karena kalau itu tuh kayak penat banget sih, karena kan ketika lo pandemik itu tuh kayak lo dipaksa untuk lo berubah gitu loh, kayak gitu. Kalau gue ya, kalau lo gimana kelebihannya? Apalagi? Kalau menurut gue, maksudnya kalau online ya nih, oke. Kalau online sih jauh lebih praktis ya. Kita oke lah, kita ngomongin kalau soal kita itu pergi kan, maksudnya kita pergi juga mesti ada waktu untuk berangkat juga, mesti ada kita persiapan untuk berangkat dulu kayak gitu. Mungkin kita kalau secara praktis jauh lebih praktis gitu kan, jauh lebih praktis untuk ibadah online sekarang. Tapi kalau untuk soal kita itu bisa benar-benar connect ke orang lain, itu beda. Kita nggak bisa lihat gesturnya, kita nggak bisa yang ada namanya itu benar-benar be present gitu kan, be present. Jadi benar-benar kita itu di sana ada buat mereka gitu kan. Nah itu yang sebenarnya bedanya sih kalau menurutku ya. Makanya jadi kalau untuk secara praktis lebih praktisan online. Tapi kalau untuk benar-benar bisa be present ada di sana, fokus itu onsite kayak gitu. Kayak gitu sih kalau. Nah tapi menurut lu nih, kan kalau sekarang itu online dan onsite masih hybrid ya. Kalau seandainya nih menurut lu itu apakah lebih bagus onsite full atau kayak masih akan tetap hybrid seperti ini terus? Menurut lu gimana? Tergantung sih. Gue sih sekarang karena udah terbiasa dengan pandemik gitu, menurut gue fine aja sih dua-duanya sih. Cuma ya fine aja sih, yang penting fokus sama Tuhan dia gitu. Mungkin kalau kayak belum fokus sama Tuhan, mungkin kayak doa atmosfer di ruangan tempat lo itu sih, di tempat lo beribadah gitu. Misal lo di ruang tamu, ya lo undang Tuhan lah di situ, karena itu kan power banget ya. Jadi itu yang mungkin atmosfer itu yang membuat kuasa Tuhan itu bekerja kayak gitu. Karena kan kalau misalnya di gereja memang harus doa banget kan sebelumnya kayak gitu. Jadi memang dari diri kita sendiri lah ya. Iya. Terus kalau dari kayak diri lu itu, maksudnya ada tips-tips gak? Maksudnya kayak mungkin buat teman-teman yang mungkin lahir baru dan dia itu bisa dibilang angkatan COVID gitu. Gimana cara itu kayak bisa bertumbuh gitu? Mungkin secara di zaman pandemi ini kayak gitu ada gak? Gimana ya? Kalau gua itu kan karena sekarang lagi zamannya pandemik ya, zamannya sekarang tuh udah kayak zaman elektronik gitu, lebih gampang. Menurut gue bisa cari di YouTube khotbah-khotbah yang menguatkan kalian gitu, atau bisa jadi sekarang tuh juga ada namanya, ini gue sebut promo sekalian nih, namanya Hisgen. Dia itu dia tuh Hisgen itu, nanti aku kasih Instagramnya sini. Dia itu tuh buat kayak komsel online gitu. Nanti dari gengnya dia itu nanti dia akan mensupport kalian itu, misalnya kalian di daerah mana, dia akan mensupport kalian untuk
lu harus berjemaat di gereja mana, kayak gitu. Itu sih, karena kalau enggak misalnya di gereja-gereja kan kadang ada tuh kayak misalnya lo gereja online apa gitu ya, nama gerejanya apa, di situ kan biasanya nanti mereka akan sebutin tuh kalau misalnya apa. Nah kalian aktif lah di situ karena apa ya, show me your friend I will show your future ya Bo. Kata si Pastor Sydney waktu itu ya. Banyak kayaknya itu bukan Pastor Sydney aja deh kayaknya, dari ini nggak sih, dari macam-macam kayak dari lama gitu, dari Anonymous kali ya. Tahu juga sih. Tapi emang sih itu aku ingat dari Pastor Sydney juga, dia sering ngomong seperti itu kan. Iya. Dia memang sih sekarang zaman udah serba digital. Segala informasi itu gampang banget didapat secara online. Bahkan Alkitab pun ya sekarang tuh juga udah ada penggambarannya secara animasi gitu kan. Jadi Alkitab itu nggak ngebosenin dulu sebenarnya. Tapi memang sih aku pun juga bisa bilang nggak gampang juga ya untuk bisa benar-benar apa ya kayak keep in faith gitu. Tapi aku bukan mustahil gitu loh, bukan mustahil. Soalnya aku pernah ada temen juga nih, dia itu benar-benar bisa dibilang angkatan COVID, mereka percaya itu pas di online gitu. Mereka benar-benar percaya Tuhan pas di online. Mereka ibadah. Pertama itu mereka datang ibadah dulu, abis itu mereka datang pelayanan kayak gitu benar-benar, dan semuanya itu benar-benar full online. Jadi bukan yang mustahil, bisa gitu, asalkan memang punya hati yang benar-benar rindu ya, kayak gitu sih. Oh, sekarang banyak berarti di gereja lo ya yang apa udah mulai ini. Ada. Wow, iya. Dan sekarang udah mulai banyak. Iya. Dan semuanya itu tuh bisa dibilang bukan mustahil ya, karena Tuhan itu kuasa Tuhan itu benar-benar nggak terbatas kan. Jadi kayak ya bisa aja sih, asalkan kalau kita punya hati yang rindu. Nah pertanyaannya ya minimal kecil aja, sedikit aja, kayak kita itu kayak punya satu kerinduan. Kita doa sama Tuhan. Tuhan kayak gue pengen deh, kayak gue pengen kenal lu lebih dalam, walaupun lu itu nggak ngerti harus ngapain gitu kan, tapi ada aja jalannya. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Sering banget kalau kayak gitu ya. Tanpa kita pikirin lagi apa, tiba-tiba Tuhan cukupin, ya nggak sih? Iya benar. Terus gue jadi penasaran deh. Jadi akhirnya banyak itu masuk ke komsel lo banyak juga. Ada sih, kemarin sih karena dia sebenarnya dari gereja lain, cuman dia itu akhirnya pindah ke kita kayak gitu. Mungkin karena secara fasilitas online-nya belum mumpuni gitu, jadinya dia pindah ke yang fasilitas online itu lebih mumpuni gitu. Nah ini juga salah satu contoh kesiapan kita untuk bisa menghadapi era digital ini gitu kan. Nah kita juga mesti siap gitu untuk bisa pindah ke era digital. Kita harus bisa beradaptasi juga kayak gitu sih. Kalau dari lu sendiri kira-kira ini ada nggak sih kayak kesulitan kalau untuk beradaptasi mungkin pas awal-awal pandemi waktu semuanya serba online kayak gitu, ada nggak sih? Kalau gue karena gue pernah ngalamin namanya di abusive ya. Jadi kalian bisa dengar story aku di highlight. Itu awalnya gue extrovert, yang gak extrovert banget sih ya, cukup tinggi extrovertnya. Jadi gue pernah sempat yang namanya tertutup, terus ketemu orang takut, and then terima telepon aja gue gemeteran. Itu jadi pas ngadepin pandemik ya biasa aja sih sebenarnya, dan gue malah jadi menguatkan orang. Mari pakai Tuhan gitu. Jadi masalah apapun itu tuh bisa Tuhan pakai untuk menguatkan orang. Jadi kalian jangan nyalain Tuhan, apalagi depresi segala macam. Oke. Lanjut. Mantap. Oh ini makin hot ya topiknya Bunda. Jadinya. Nah ini mungkin ini jadi wanita ya. Iya, topik wanita ini ya, topik wanita. Iya, jangan-jangan ini yang kayak membuat lu itu ingin memulai channel Prince Room ini lagi, jangan-jangan. Apakah karena itu juga, karena pandemi ini dan banyak mungkin apa yang membuat lu itu pengen membuat Prince Room ini kira-kira? Karena pandemik, terus karena gue pas keadaan pandemik ini gue malah jadi overcome di situ. Terus ya di situ gue jadi kayak Tuhan mengingatkan untuk ayo lu menguatkan orang, karena orang di sini lagi butuh nih, karena orang-orang kan lagi pada pandemik yang baru-baru itu kan pada yang freak out semua kan, pada burn out semua, kaget semua karena harus dipaksa untuk berubah kan, kayak gitu. Dari situ sih seperti itu. Wah jadi keren banget nih, maksudnya emang jadi bisa dibilang Prince Room itu dibuat untuk menguatkan teman-teman juga yang mungkin secara
pandemi, mungkin mereka juga bisa dibilang harus beradaptasi, apalagi untuk bertumbuh secara kekristenan itu via digital gitu kan sebenarnya tantangan baru karena nggak semua orang itu bisa beradaptasi kan dengan cepat kayak gitu kan. Jadi ya memang harus ada satu platform yang bisa dipakai untuk bisa menguatkan teman-teman juga kayak gitu kan. Wah, good banget. Punya gak kayak visi ke depannya kayak buat Plants Room ini gimana? Apakah nanti pengen seperti apa? Ada gak kayak tujuan gitu? Ada sih, gue nanti ini pengen suatu saat jika Tuhan izinkan itu tentang nanti gue pengen nanti anak-anak gue gitu, suami-suami gue dan keluarga gue nanti future family lah akhirnya mereka mengikuti jejak gue untuk yang apa ya, share the gospel about God gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak visi gue kayak nanti ya someday untuk kayak bareng-bareng tentang mengenai keluarga segala macam kayak gitu, tentang dalam Tuhan. Keren banget. Jadinya bisa dibilang ini seperti legacy yang lu berikan juga ya buat nanti pada your future family, your future husband, your future kids kayak gitu kan. Tapi ini loh, apa yang membuat lu itu bisa tetap konsisten gitu? Yang gue lihat ya, kan aku kan udah lumayan kenal Evelyn cukup lama ya. Apa yang membuat dirimu tuh tetap konsisten untuk membuat konten itu sebenarnya nggak gampang loh, tapi lu bisa lakukan itu which is so great gitu kan. Kenapa yang membuat lu itu konsisten dan lu itu kayak bisa, oh ya nih I want to keep up with this gitu loh. Yang buat konsisten tuh apa ya? Gue juga gak ngerti sih, bingung juga nih jelasinnya nih. Gitu ya, iya lakukan aja, terus nanti Tuhan tuh kayak temuin lah dengan orang-orang. Kayak sekarang gue ikut preaching class gitu kan, kayak kelas khotbah gitu, itu nggak sengaja juga gue kenal, and then jadi di salah satu dari mereka itu rata-rata pastor gitu kan. Jadi gue dikuatkan lagi nih dengan lingkungan yang di dalam Tuhan. Kalau nggak ketemu geng-geng Kristen content creator kayak gitu. Jadi gue kayak nggak sendiri banget. Awalnya sih gue sendiri banget nih, gue nggak tahu nih harus jalan kemana. Tapi ada aja jalannya kayak gitu. Itu yang membuat gue untuk kuat lagi. Terus juga ada kesaksian orang-orang yang juga awalnya juga, aduh kok cuma gini-gini aja ya gitu kan. Ternyata akhirnya Tuhan tambahkan itu kuat lagi kayak gitu sih. Oh, jadi bisa dibilang ternyata pas Tuhan kasih visi, Tuhan pasti ini ya cukupkan lah ya, kayak gitu kan. When God you give you provision, you give provision juga kan. Jadinya pas mungkin apa ya, kayak ini aja, aku jadi ingat kayak Nuh ya. Nuh itu disuruh buat bahtera di saat dia itu nggak tahu nanti bakalan terjadi apa gitu kan. Orang oke lah, orang lain lihat, ih kok orang bikin bahtera buat apaan, padahal kagak ada, bahkan banjir aja nggak pernah gitu kan, hujan aja nggak ada, tapi Tuhan tetap suruh Nuh itu buat bahtera gitu kan, tapi diberitahukan bahteranya itu kayak gimana, ya kan ada di Alkitab, dikasih tahu bahteranya itu dibuatnya kayak gimana, tapi Nuh tetap lakukan sampai akhirnya itu ada banjir gitu kan. Nah, aku lihat kayak if mungkin ada satu, mungkin kayak Tuhan berikan visi, dilakukan saja, tapi nanti kita nggak tahu nanti kedepannya bakal kayak gimana. Tapi pas kita nurutin pasti ada aja jalan, iya nggak sih? Iya nggak sih? Bener banget. Pokoknya God never leave you alone. Tuhan tuh pasti bakalan tanggung jawab, nggak dibiarin lo dikasih satu tugas terus lo kayak dicuekin gitu tuh nggak mungkin banget deh. Pasti ada jalannya kayak gitu. Ya, jadi bisa dibilang mungkin buat teman-teman di sini mungkin pas lewat channel ini terus tiba-tiba oh ya nih mungkin gue lagi ada galau atau tentang ini kayaknya Tuhan mau jalan hidup gue kemana atau enggak, gue pengen tujuan hidup gue kemana, yang pasti tanya Tuhan. Yang pasti itu pertama tanya Tuhan dulu, kira-kira jalan yang terbaik yang mana. Terus habis itu mungkin nggak langsung dijawab secara instan, tapi pasti nanti ada jalannya sih kayak gitu. Iya, jadinya ya kayak ini aja, maksudnya kayak pas awal mula juga pernah gak kepikiran mau jadi content creator? Kagak sih, jalan-jalan aja gue. Cuma ini itu doang, kayak diingetin doang gitu sih, kayak kenapa lo nggak bikin content creator, karena lo udah overcome dari abusive itu, apa sih namanya, gue abis dari abusive terus lo ngalamin tekanan diam-diam itu apa sih? PTSD. Apa ya, gue nggak tahu deh namanya. Iya. PTSD kan? Iya kali, semacam itu kali ya. Iya, masih trauma. Iya, semacam trauma gitu lah ya. Terus gue kayak udah overcome gitu. Kenapa? Itu kayak Tuhan ingetin, kenapa lo nggak membantu orang-orang, cuman gitu doang sih kayak gitu. Terus tapi ya gue minta beberapa macam sign sama Tuhan, and then ya diunjukin dengan sign itu sama Tuhan gitu. Jadi bisa dibilang Tuhan tuh memberikan tanda ya, memberikan tanda.
Tapi pernah nggak sih ngerasa oh Tuhan kok kapan jawab doa gue kayak gitu-gitu, atau kayak masih ada gak doa yang belum terjawab atau enggak harapan yang masih belum tercapai dan yang pengen dicapai mungkin di tahun ini gitu? Itu sih ada ya, pasti ya. Kayak bakal ada deh sampai akhir hayat. Ya nggak sih, nggak ngerti juga dia sampai akhir hayat apa enggak. Jadi ya, tapi emang sih kita apa ya, yang pasti sih yang aku selalu tanya itu kayak tanya Tuhan. Mungkin kalau seandainya kayak kita nih bilang kita oke, aduh Tuhan kita nggak sanggup lagi, ngomong ke Tuhan juga kalau kita itu nggak sanggup lagi gitu kan. Iya, kalau saya ngomong ke Tuhan kalau kita nggak sanggup lagi, percaya deh sama aku tuh, yang namanya kekuatan tuh pasti ada. Apa tiba-tiba lu ada aja kekuatan gitu loh, kayak tiba-tiba ada aja kayak lu itu ada power lagi gitu, lu nggak tahu dari mana tapi ada aja kayak gitu. Tuhan nggak pernah tinggal diam lah kayak gitu, cie. Bener banget guys, pokoknya terus mengandalkan Tuhan. Oke guys, sepertinya makanannya sudah keburu dingin. Kita makan dulu ya guys. Oke, kalau kalian suka kalian bisa like dan jangan lupa di share, mana tahu teman kalian lagi membutuhkan. Oke, see you, bye.